Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas C2, Hukum Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia akan memaparkan materi mengenai unsur, macam, dan karakteristik tindakan hukum pemerintah yang diampu oleh dosen Muhammad Andri Wikrawardana Mamoto SHMH. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Nur Aisyah Bidin, yang kedua Andi Dika Prihatini, dan yang ketiga yaitu Paradima Astahra. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi mengenai unsur-unsur tindakan hukum pemerintah akan dipaparkan oleh saudari Paradima Astahra. Dengan ini saya persilahkan. A. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Muksan menyebutkan unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagai berikut. 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. 4. Perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 5. Perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, itulah tadi pemaparan dari saudari Paradima Astahra mengenai unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Adapun materi kedua mengenai macam-macam tindakan hukum pemerintah akan dipaparkan oleh saudari Andika Prihatini. Dengan ini saya persilakan. Macam-macam tindakan hukum pemerintah. Macam-macam perbuatan administrasi negara ada dua sumber yang diambil. Ada dua macam tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik bersifat murni sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik dan bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan kedudukan pemerintah, tindakan hukum publik bertindak dalam kualitasnya atau menjalankan tindakan sebagai pemerintah. Sedangkan berdasarkan pemegang kewenangan, pemerintah sebagai badan hukum tindakan hukum publik dapat kita lihat dari daerah, di mana daerah merupakan badan hukum publik yang diatur oleh ketentuan badan hukum publik. Akan tetapi, berdasarkan kewenangan pemerintah, tindakan hukum publik dengan beberapa pihak melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas pemerintah yang diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum publik, dan sebagai wakil dari badan hukum yang dapat bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Contoh dari tindakan hukum publik sepihak yang menimbulkan akibat hukum publik, yaitu pemberian izin bangunan dari wali kota, pemberian subsidi BBM, perintah pengosongan bangunan atau rumah. Contoh lain dari tindakan publik, beberapa pihak, yaitu ketika kota membeli beberapa mobil atau bus baru kepentingan perusahaan, kota melaksanakan perjanjian jual-beli yang berdasarkan hukum perdata. Kota adalah pemikul hak dan kewajiban keperdataan. Kota dapat melakukan berbagai tindakan hukum berdasarkan hukum perdata. Ia dapat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum atau biasa. Tindakan hukum privat. Dilihat dari kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan, pemerintah bertindak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privat yang berlaku ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan, keperdataan, dan bukan dalam kependudukan, dan bukan sebagai pihak memelihara kepentingan umum, tetapi pihak swasta, itu disebut tunduk pada hukum privat. Prajudi Atmosudirjo membagi perbuatan hukum administrasi negara menjadi sebagai berikut. 1. Penetapan, yaitu perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa yang berwenang khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara. Artinya, realisasi dari pihak suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata, kasual, atau individual. 2. Rencana, yaitu salah satu bentuk baru dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat penguasa dan warga masyarakat. Ketiga, norma jabaran, yaitu
perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara untuk membuat ketentuan undang-undang yang mempunyai isi konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Keempat, legislasi, semu, yaitu penciptaan dari aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai garis pedoman pelaksanaan polisi atau kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang yang dipublikasikan secara luas. Ada beberapa tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dalam menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu 1. Membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Kedua, mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau menyeluruh yang ditujukan pada tiap-tiap warga negara untuk melakukan perbuatan atau tingkah laku yang perlu demi kepentingan umum. Ketiga, memberikan perintah atau ketetapan yang bersifat memberikan beban. Keempat, memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta. Kelima, memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan keinginannya sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Keenam, melakukan pengawasan terhadap pekerja swasta. Ketujuh, bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum. Delapan, mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Andidika Prihatini mengenai macam-macam tindakan hukum pemerintah. Adapun materi terakhir mengenai karakteristik dari tindakan hukum pemerintah akan disampaikan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Adapun yang menjadi karakteristik tindakan hukum pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sepihak. Pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum, di mana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kemudian dikenal adanya tindakan hukum dua pihak atau lebih. Ini hanya menyangkut mengenai cara-cara merealisasikan tindakan hukum tersebut. Yang ketiga, tindakan hukum pemerintah selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu tindakan hukum bersifat terikat, fakultatif, dan bebas yang merupakan dasar bertindak oleh organ pemerintahan yaitu kewenangan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai unsur, macam, dan karakteristik tindakan hukum pemerintah. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah itu datangnya dari kelompok kami pribadi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.